Jumpa. Frontal. Di sana frontal biasanya dipakai untuk ember. Karena ember plastik mahal. Jadi daun tal ditangkepi, diikat, kemudian tengahnya diberi batu atau kayu dipaku itu ember. Hadiah yang paling mahal di sana adalah garam dalam pohon tal. Kita tidak ada, karena pohon tal di sini sangat sulit, sehingga tulisan-tulisan berdasarkan daun rontal yang sekarang kita sebut lontar supaya gampang. Itu nanti tulisannya seperti ini. Ini tulisan dalam aksara Hanacaraka. Seperti ini. Nah, nanti kita juga akan belajar seperti itu, tapi menulisnya menggunakan aksara Kawi, bukan dengan Hanacaraka. Karena jenengan semua adik-adik belajarnya aksara Kawi. Itu belajarnya Hanacaraka. Sehingga mereka tidak tahu aksara Kawi, nanti tolong diajari. Nek salah boleh dijewer. Dulu ada dua penulisan aksara Kawi di rontal. Yang pertama menggunakan kalam dan mangsi. Tahu mangsi? Ada yang tahu mangsi? Tinta. Nah, tintanya dulu namanya gentur karena berasal dari desa Gentur. Desa Gentur itu tempat untuk membuat mangsi, karena mangsinya atau tintanya itu dari beras ketan hitam itu dicampur jelaga kemudian direbus. Setelah direbus nanti akan menjadi tinta yang kita masukkan di sini. Kalau dulu kalam dicelup, sekarang kita masukkan ke tinta seperti ini. Nanti penulisannya kalau untuk aksara Jawa biasa atau misalnya ini aksara Kawi seperti ini. Ini seperti ini. Ini menggunakan kalam. Nah, sayangnya karena kalam ini berbasis air, sehingga dia tidak tahan kalau terkena tangan. Kalau terkena tangan dia akan banyak rusak seperti ini, luntur. Sehingga penulisan menggunakan kalam atau menggunakan alat tulis seperti ini pada rontal itu sangat jarang dijumpai. Berangkat ke Candi Gebang di Jogja sana ada candi namanya Candi Gebang. Bukan candinya karena berbentuk gebang, tapi karena di situ banyak pohon gebang, sehingga disebut Candi Gebang. Minimal 1,5 bulan. Kalau ingin bagus 6 bulan sampai 1 tahun. Mulai dari direbus, dijemur, kemudian diplepet, kemudian direbus lagi, diberi obat supaya awet. Nah, setelah diproses seperti ini biasanya bertahan bisa sampai 250 tahun. Sehingga banyak naskah-naskah rontal yang ada di Lombok, di Bali, di Jawa Timur itu bisa kita ketahui saat ini karena tulisannya awet. Menyalin ulang tulisannya. Nah, di sini adik-adik nanti belajar bagaimana kita berusaha menulis kembali supaya besok kita bisa menyalin ulang naskah apa Mas Wibi? Merapi Merbabu. Naskah Merapi Merbabu. Itu kalau tidak salah, setahu saya, mohon nanti dikoreksi, itu naskah yang masih tersisa beraksara Kawi dan berasal dari daerah kita. Bukan dari Bali atau bukan dari Lombok, tapi dari sini. Ini fotokopian naskah lama. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 baris. Karena dulu dari Gebang lebih lebar,
sekarang di sini hanya 4 baris. 4 baris. Ini ada 4 baris, ada garisnya yang tidak jelas. Karena menulisnya dengan pisau, bukan dengan ballpoint atau bukan dengan kalam, tapi dengan pisau. Pisaunya seperti ini. Hati-hati, tidak tajam, tapi kalau tidak hati-hati bisa menggores tangan. Ini nanti caranya memegang seperti ini. Oh iya, ini namanya pengerupak atau rupak. Fungsinya untuk menulis, macam-macam bentuknya. Seperti ini pengerupak. Bahannya dari besi atau baja. Dengan cara nanti kita menggoreskan pada permukaan rontal, kita melukai. Setelah terjadi luka pada permukaan frontal, nanti supaya terlihat tulisannya kita warnai dengan tinta. Kemudian selain pengerupak ada pengutik. Ini fungsinya untuk menggambar, memberi hiasan pada tulisan. Pada rontalnya ini ada hiasannya. Nah, kalau pengutik ini sangat tajam. Karena selain untuk menggambar, dia juga untuk memotong bisa. Seperti ini. Ini sangat tajam. Jadi kita tidak mengajarkan pengutik dulu, kita mengajarkan dulu nanti menulis menggunakan pengerupak. Warnanya muncul, nanti akan kita warnai dengan tireh. Tireh namanya. Tireh itu kemiri yang dibakar sampai dengan warnanya hitam, kemudian nanti dioleskan di permukaan. Saya akan memberi contoh dulu sebelum kita nanti menulis di kertas. Saya akan memberikan contoh cara menulis atau nyerat. Orang Bali namanya nyerat. Nyerat. Kalau orang Jawa nyurat. Anak-anak sekarang tidak tahu bagaimana caranya menulis surat karena tidak terbiasa. Kalau dulu kita belum ada WA sehingga harus berkirim surat seperti ini. Tapi kita menggunakan tangan dua seperti ini. Jempolnya nanti untuk mengarahkan pisau naik. Yang telunjuknya untuk turun seperti ini. Nah, begini tulisnya. Nanti kita akan praktek satu persatu. Sekarang lihat dulu saja. Nah, ngerti makanya aku bawa double. Nah, hasil luka tadi itu membentuk seperti ini. Tisu enggak kok? Mirip. Yang punya tisu enggak nih? Lap. Adakah lap? Sudah masuk ke. Sudah masuk. Ke pori-porinya tadi. Tadi kan kita tidak kelihatan. Nulisnya seperti ini. Misalnya kita nulis. Nah, lihat jempol dengan anunya seperti ini. Ya, dipadani. Ini ada anak TK. Tulisnya kayak Apa gini, nih? Om. Berapa? Kelas 3 SD. Oke, Om. Hmm. Di Jawa
Anak-anak SD yang menulis serentak, ini SD SMP? TK SD. TK SD. Anak-anak di bawah SMP yang menulis serentak pertama kali di sini. Di tempat kita berapa bulan yang lalu? Sebulan atau 2 bulan? 2 bulan. Beri. Ning kuring. Oh, iku pelajaran SD lho iki. Wah, SMP. Sebaliknya. Cara Unggul, lo berarti unggul. Ya makanya kan Nah, berarti hurufnya ngene ngomati. Helah. enggak. Lo. Enggak. Go mana? Tinggal yang ngomong ya Nang ngomong nama dia. Makanya ditambahin. Go. iya Makanya udah tinggi makanya TK. Namanya Reni ya. Tapi om itunya enggak dikasih jempolnya buat mana gitu. Buat gerakannya. TK. Kelas berapa PK? Kelas 2. Kecil. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3.